Oleh karena itu apa yang kita lihat saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dia berani melawan sikap yang meniadakan Kristus, begitulah kita harus berani menyuarakan kebenaran dengan sikap yang kritis tanpa didiskon. Mungkin dunia nggak bisa terima. Yes, emang kenapa? Kalau nggak gini loh Pak, kalau nggak gini, kita nggak dagang loh. Kita disuruh memberitakan Injil Yesus. Belum tentu 10 orang bisa kau menangkan. Tapi kalau 100 pun bisa kau menangkan. Ingat, bukan kau dan bukan aku juga. Itu tetap kemurahan Kristus yang dipercayakan kepada kita untuk kita garap sebagai proyek kita, yang patut kita syukuri dan bergembira karenanya. Karena itu pemurnian terhadap pikiran orang-orang Kristen penting setengah mati. Bagaimana pemurnian pikiran untuk berani bersikap kritis terhadap seluruh pergerakan zaman harus kita suarakan, saudaraku. Kita harus berani kelahi. Ya. Gereja ada dalam suasana yang sangat oportunis. Ini cukup menakutkan. Ya. Tidak mudah. Di tengah emban tugas yang sedang kita perankan, apa yang harus kita jalankan? Tidak sederhana. Tapi kita mesti berani dengan sikap kritis menunjukkan kelas kita, bukan? Banyak orang marah atas khotbah saya di radio maupun di televisi. Saya selalu bicara, hidup kita bukan dari uang. Kita bukan tidak perlu uang, tapi uang itu bukan segala-galanya dan bukan tujuan pemberitaan. Saya dimaki-maki orang munafik, emang dia nggak perlu uang. Padahal saya juga nggak pernah ngomong saya nggak perlu uang. Jangan jadi hamba uang, yes. Nggak akan mati saya hanya karena nggak punya uang. Karena aku tahu Tuhan bisa pelihara aku. Saya tidak pernah menipu orang sepeser pun dan saya tidak pernah berlaku jahat apapun. Hidupku limpah dengan berkat yang Tuhan berikan dan aku malu untuk itu. Haruskah aku sembunyikan rasa maluku atas berkat yang besar? Maka aku akan berteriak kepada tiap orang, jaga hidupmu, berjalan pada jalan Tuhanmu. Tuhan akan memberkatimu dengan caranya. Tinggal bagaimana kita bijak dalam hidup kita mengatur segala sesuatu. Kalau kamu cuma punya duit 1.000, lalu makannya 1.250, lalu berdoa dan beriman supaya terbayar, itu kan jahat ya. Oh, makan 250 bisa kok, 1.000 cukup untuk 4 kali. Kau makan 1.200 lalu berdoa supaya Tuhan bikin mujizat, apa enggak gendeng namanya. Tapi kan kalau makannya 250 Pak, nggak kelihatan saya anak Tuhan. Emang kau pikir kalau makan 1.000 anak Tuhan? Anak hantu itu. Kan Alkitab juga ajar kita, makanlah, hiduplah secukupnya. Saya kagum Alkitab, prinsipnya itu elegan. Karena itu bersikap kritis itu penting, saudara. Sehingga bagaimana kita menyuarakan itu dengan jujur. Jangan mengobral. Gereja sekarang mengobral cinta kasih. Orang kagum si ini, kagum si itu, belakangan semua yang kagum bilang, iya kok kacau ya, kok gini ya, kok gitu. Saya selalu cukup capek juga gitu ya. Dulu semua orang memuja-muja Benny Hinn, udah babak belur semua orang ribut. Ya. Orang yang ketipu uangnya personal ngomong ke saya. Saya tahu persis kartu itu kayak apa. Tapi orang yang nggak tahu kan semua kemakan, karena nggak ada sikap kritis. Susah. Cukup menakutkan. Seharusnya kita belajar kritis. Jangan hanya melihat kulitnya, lihat ke dalamnya. Mengertilah dengan tepat.